Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 10. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Iin Nur Afifah, Kristi Ulfa Yuliani, Tatak Iswandana, Perkembangan status dan kedudukan BI. Peran dan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia telah mengalami evolusi dari yang semula sebagai bank sirkulasi, kemudian pernah diminta pemerintah sebagai agen pembangunan, dan terakhir sejak tahun 1999 telah menjadi lembaga yang independen dengan tugas-tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuan kestabilan nilai rupiah. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki bank sentral seperti yang ada pada saat ini. Pada periode tersebut, fungsi bank sentral hanya terbatas sebagai bank sirkulasi. Tugas sebagai bank sirkulasi dilaksanakan oleh Dejavasca Bank NV yang diberi hak oktroi tahun 1827, yaitu hak mencetak dan mengedarkan uang gulden Belanda oleh pemerintah Belanda. Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada penjelasan bab 7 pasal 23 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa dibentuk sebuah bank sentral yang disebut Bank Indonesia dengan tujuan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas. Selanjutnya pada tahun 19 September 1945 dalam sidang Dewan Menteri, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan satu bank sirkulasi berbentuk bank milik negara. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah pertama adalah membentuk yayasan dengan nama Pusat Bank Indonesia. Yayasan tersebut merupakan cikal bakal berdirinya Bank Negara Indonesia. Pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar di Den Haag, dan salah satu keputusan pentingnya adalah penyerahan kedaulatan Indonesia pada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Berkaitan dengan masalah perbankan, pada saat tersebut utusan pemerintah mengalami kesulitan untuk mengusahakan agar Bank Negara Indonesia yang sudah didirikan sejak tahun 1946 ditetapkan sebagai bank sentral, sehingga pemerintah Indonesia terpaksa menerima Dejavasca Bank sebagai bank sentral. Dan perkembangannya, pada tanggal 6 Desember 1951 dikeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi Dejavasca Bank. Pada 1 Juli 1953 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javasca Bank W tahun 1922. Mulai saat itu lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank Indonesia. Sejak keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Namun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada di tangan pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Dewan Moneter juga bertugas memberikan petunjuk kepada Direksi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan. Kesemuanya ini mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia pada periode tersebut masih merupakan bagian dari pemerintah. Perkenalkan, nama saya Iin Nur Afifah. Saya dari kelas MKS 3F dan saya perwakilan dari kelompok 10 Ekonomi Moneter. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tujuan Bank Indonesia dan OJK. Tugas Bank Indonesia dapat
dirinci sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dan yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan menguasai bank. Tujuan Bank Indonesia itu terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas dan kewenangan yang dinyatakan dalam pasal 7 itu diberikan dalam rangkai mendukung tujuan Bank Indonesia yang mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Dan yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ketentuan pasal 5 dan 6 tersebut dapat diartikan bahwa OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas Bank Indonesia sendiri adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebenarnya, berada dalam lingkup perumusan, penentuan, dan melaksanakan kebijakan, dan bukan sebagai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, ditentukan tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang OJK, yang menurut pasal 4 disebutkan tujuan OJK, yakni OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristi Ulfa Yuliani. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan Bank Indonesia dan OJK dengan pemerintah dan dunia internasional. Yang pertama, hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Yang kedua, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dalam hubungan keuangan. Dalam hal hubungan keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat utang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat utang negara tersebut. Yang ketiga, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dalam interpendensi. Koordinasi di antara Bank Indonesia dan pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut, pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia. Yang keempat, hubungan Bank Indonesia dengan internasional. Hubungan Bank Indonesia dengan internasional sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 57. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Dewan Gubernur, independensi, akuntabilitas, dan transparansi Bank Indonesia. Yang pertama, Dewan Gubernur. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Saat ini, Bank Indonesia memiliki seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan deputi gubernur. Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan maksimum 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
Dewan Gubernur sebagai pimpinan Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Di samping kebijakan di bidang manajemen internal, dalam menjalankan tugasnya, Dewan Gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur atau RDG. Yang kedua, independensi Bank Indonesia. Pengaturan independensi Bank Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berdasarkan kelima aspek independensi, tingkat independensi Bank Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Independensi kelembagaan. 2. Independensi sasaran akhir. 3. Independensi instrumen. 4. Independensi personal. 5. Independensi keuangan. Yang ketiga, akuntabilitas. Bank Indonesia secara reguler menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Yang keempat, transparansi dan komunikasi Bank Indonesia. Melalui komunikasi, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk memandang dan membentuk tingkat inflasi ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran yang diumumkan. Oleh karenanya, komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan terus-menerus memuat pengumuman dan penjelasan tentang sasaran inflasi ke depan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.